Senja merayap perlahan di balik tirai jendela. Jingga langit menyapu atap-atap rumah kecil di sudut kota Bandung. Dan udara sore membawa bau tanah yang baru disiram hujan. Di rumah sederhana berlantai 2, di ujung perumahan yang tak begitu ramai, hidup sepasang suami istri muda, Dira dan Ayu. Dira bekerja sebagai desainer grafis freelance, sementara Ayu adalah seorang guru TK. Mereka telah menikah selama 3 tahun. Rumah kecil itu mereka beli dengan sisa uang tabungan setelah resepsi sederhana di kampung halaman Ayu, dan cicilan yang masih menyapa di setiap tanggal 5. Hari itu seperti hari biasa, tapi sesuatu di udara membuat Ayu merasa aneh. "Mas, aku tadi ketemu Bu Ningsi di depan, katanya lampu jalan mati lagi. Kamu bisa laporin ke RT nggak?" Ayu menyodorkan ponselnya sambil melepas kerudung. Dira hanya mengangguk sambil terus menatap layar laptop. "Iya, nanti aku chat Pak RT. Tadi aku lihat juga pas beli kopi. Gelap banget jalan ke arah pos satpam." Ayu diam, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, tapi belum tahu bagaimana mulainya. "Ada apa?" Dira akhirnya menoleh, matanya memicing karena lelah. Ayu menatap wajah suaminya, lelaki itu tak banyak berubah sejak mereka pacaran 5 tahun lalu. Kecuali jenggot tipis yang kini tak selalu sempat dicukur dan lingkar hitam di bawah mata yang semakin jelas. Bekerja dari rumah ternyata lebih menyita waktu Dira daripada saat ia masih ke kantor. "Aku hamil, Mas," Ayu berkata pelan, hampir seperti berbisik. Dira terdiam, lalu seperti waktu berhenti untuk sesaat. Di antara suara kipas angin dan ketikan laptop yang masih menyala, kabar itu menggantung seperti hujan yang enggan turun. "Hamil?" Dira bangkit dari kursinya, berjalan ke arah Ayu. "Serius?" Ayu mengangguk. "Aku baru cek 2 kali tadi pagi, positif." Mata Dira berkaca-kaca, dan kemudian dia tertawa pelan sambil memeluk istrinya yang erat. "Masya Allah, Alhamdulillah, Ayu, akhirnya." Sudah lebih dari 2 tahun mereka menunggu. Ayu sempat merasa putus asa, apalagi saat orang-orang mulai bertanya kapan punya anak, dengan nada bercanda yang menusuk. Tapi kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Malam harinya, setelah makan malam, Dira duduk di beranda rumah sambil membawa segelas teh hangat. Ayu duduk di sebelahnya, kepalanya bersandar di bahu suaminya. "Mau anak laki-laki atau perempuan, Mas?" tanya Ayu pelan. "Perempuan, supaya kayak kamu, lembut dan sabar." Dira tersenyum. "Tapi laki-laki juga nggak apa-apa, yang penting sehat." Ayu tertawa kecil, "Semoga anak kita suka buku, biar nggak kayak kamu yang kalau baca selalu ketiduran." Dira mencubit pelan tangan Ayu, namun di balik canda mereka ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Dira tahu bahwa penghasilannya yang tidak tetap sering membuat Ayu gelisah, meskipun perempuan itu jangan mengeluh. Dan sekarang ada bayi, ada tanggung jawab yang lebih besar. "Nanti kita harus mulai hitung pengeluaran lagi ya." Dira akhirnya berkata, "Mungkin Mas harus cari kerja tetap lagi. Kalau Mas merasa itu lebih baik, aku dukung." Ayu menatap suaminya, "Tapi aku tahu kamu paling bisa berkembang dalam kerja bebas." Dira terdiam, ada konflik batin yang tumbuh di kepalanya. Ia mencintai kebebasan dan waktunya yang fleksibel, tapi sekarang hidup mereka tidak lagi hanya tentang mereka berdua. Keesokan paginya, Ayu berangkat ke sekolah. Dengan hati ringan, anak-anak menyambutnya dengan pelukan dan tawa seperti biasa. Tapi kini ia melihat mereka dengan tatapan berbeda. Ia akan punya anak sendiri. Sementara itu, Dira membuka laptop dan mulai mengecek lowongan kerja. Ia tahu jalan menuju rumah tangga yang kokoh tidak hanya dibangun dengan cinta, tapi juga keteguhan hati dan kesiapan untuk berkorban. Ia tahu bahwa di balik awal yang manis ini, kehidupan akan mulai menguji janji-janji mereka dengan cara yang tidak terduga.
3 bulan setelah kabar kehamilan Ayu, rumah kecil di ujung perumahan itu mulai terasa lebih hangat dan juga lebih sempit. Ada tumpukan buku panduan kehamilan di meja ruang tamu, sebotol vitamin di dekat dispenser, dan hasil USG yang ditempel di pintu kulkas dengan magnet berbentuk bintang. Namun di balik keceriaan itu, awan gelap mulai beranak perlahan, dan awan itu datang dari selembar surat. "Mas, ini surat dari kantor lama kamu." Ayu meletakkan amplop putih di meja makan. Dira membuka amplop itu pelan, ia sudah tahu isinya. Tunggakan asuransi yang dulu sempat ia abaikan, kini berubah jadi tagihan besar. Dan karena ia belum juga dapat pekerjaan tetap, saldo rekening mereka makin menipis, klien freelance terakhir belum membayar jasanya. "Tenang Ayu, Mas urus." "Mas juga sudah dapat panggilan wawancara minggu depan." Dira mencoba tersenyum. Ayu tidak menjawab, ia hanya menatap wajah suami lama, lalu kembali ke dapur, mengaduk sup sayur dengan pelan. Diam-diam Ayu mulai menghitung uang bulanan, cicilan rumah, biaya dokter kandungan, susu hamil, dan tabungan yang menipis seperti air di musim kemarau. Ia tidak pernah meminta banyak dari Dira, tapi untuk pertama kalinya ia merasa takut. Wawancara kerja itu berjalan mulus. Dira datang dengan tepat waktu, mengenakan kemeja putih yang mulai kusam warnanya. Tapi saat pewawancara bertanya soal komitmen kerja 9 atau 5 dan kesediaan lembur tanpa dibayar, Dira hanya tersenyum kaku. Di dalam hati, ia tahu ia bukan lagi lelaki yang sama seperti saat pertama kali lulus kuliah. Ia sudah punya rumah, istri, dan calon anak. Tapi dunia kerja di luar sana masih mengukur segalanya dengan angka, IPK, jam kerja, pengalaman industri. Dira pulang dengan langkah berat. Ayu menyambutnya di teras. "Gimana?" tanyanya pelan. "Belum rezeki," jawab Dira pendek. Ayu mengangguk, lalu memeluk suaminya. Tidak ada marah, tidak ada tuduhan, tapi Dira merasa pelukan itu lebih berat dari biasanya. 2 minggu kemudian, kondisi Ayu memburuk. Ia sering pusing, mual, dan tekanan darahnya naik turun. Dokter menyarankan agar Ayu berhenti mengajar untuk sementara. Itu berarti pendapatan bulanan keluarga mereka benar-benar bergantung pada Dira yang hanya mengandalkan proyek freelance tak menentu. Suatu malam, setelah makan malam yang hambar, Dira keluar rumah untuk menenangkan diri. Ia duduk di pinggir jalan, menatap langit yang kelabu. Ia membuka ponsel dan menelusuri daftar pekerjaan di grup WhatsApp. Lalu tiba-tiba sebuah pesan pribadi masuk. "Mas Dira, ini Lala, mantan rekan kerja di agensi dulu. Kita lagi buka lowongan desainer, mau coba daftar." Dira terdiam. Nama Lala membawa kenangan lama, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga masa lalu yang nyaris membuat hubungannya dengan Ayu kandas saat mereka masih pacaran. Namun ia butuh pekerjaan, ia butuh penghasilan, ia butuh stabilitas. Keesokan harinya Dira menyampaikan niat pada Ayu. "Lala." Ayu menatap Dira tajam. "Cuma rekan kerja." "Ya, dulu memang kita sempat dekat, tapi itu sebelum kamu. Sekarang aku cuma butuh kerja, kita butuh ini." Suara Dira tenang, tapi matanya memohon. Ayu mengangguk perlahan. "Kalau memang itu jalan terbaik, Mas, aku percaya." Tapi jauh di dalam hatinya, Ayu merasa luka karena seperti mulai terbuka kembali. Ia ingin percaya, tapi kepercayaan seperti rumah, butuh fondasi yang terus diperbaiki. Dira mulai bekerja kembali di kantor. Dengan jam kerja penuh, ia pulang malam, kadang membawa pekerjaan ke rumah. Sementara Ayu mulai merasa kesepian, terjebak dalam rutinitas rumah yang sepi dan kehamilan yang kian berat. Kadang Ayu menangis diam-diam. Ia tahu suaminya bekerja keras demi mereka, tapi ia juga merindukan laki-laki yang dulu selalu ada di rumah saat makan siang, yang membuat teh hangat dan memijat kakinya saat lelah. Dan yang paling membuatnya resah, Dira mulai sering menyebut nama Lala di rumah. Sudah sebulan Dira bekerja di kantor baru. Setiap hari ia berangkat pagi dan pulang larut malam. Komunikasi mereka mulai berubah pendek, terburu-buru, dan penuh jeda. Ayu semakin sering sendiri. Kandungannya masuk bulan keempat, ia merasa asing di rumah sendiri. Dira yang dulu selalu mengusap perutnya sebelum tidur, kini lebih sering tertidur di sofa lelah.
Pada suatu malam, Ayu menemukan pesan singkat di ponsel Dira yang tertinggal di meja makan. "Makasih ya, udah bantu revisi tadi. Kamu emang paling ngerti, aku kerja bareng. Lala." Pesan itu biasa saja, tidak ada kata cinta, tidak ada janji, tidak cukup untuk membuat dada Ayu sesak. Ia tidak marah, hanya hancur dalam diam. Esok paginya, Ayu tak bicara banyak. Ia hanya menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi saat Dira hendak pergi, Ayu bertanya, "Mas, masih cinta aku kan?" Dira terdiam, menatap mata istrinya yang sembab, lalu mengangguk pelan. "Aku kerja buat kita, Yu. Tapi kita bukan cuma soal uang. Aku butuh kamu. Anak kita butuh kamu." Kata-kata itu menampar Dira lebih keras dari apapun. Ia sadar, ia berusaha menjadi penyedia, tapi lupa menjadi pasangan. Malam itu, Dira memutuskan bicara dengan Lala. Ia minta pindah divisi, ia ingin jaga jarak, karena baginya tak ada yang lebih penting dari kepercayaan Ayu. Di rumah, Dira mulai pulang lebih awal. Ia bantu Ayu menyiapkan perlengkapan bayi, membacakan cerita untuk calon anak mereka setiap malam, dan kembali menjadi teman bicara di teras rumah kecil mereka. Ratakan kecil itu tidak hilang, tapi mereka mulai menambalnya dengan kejujuran, kesabaran, dan cinta yang diperjuangkan ulang. 7 bulan berlalu, Ayu melahirkan seseorang bayi perempuan yang mereka beri nama Langit, karena ia datang saat hidup mereka nyaris runtuh. Tapi langit tetap ada di atas mereka, memberi naungan. Malam pertama di rumah sakit, Dira menggenggam tangan Ayu erat. Ia menatap wajah kecil Langit yang tidur tenang di boks bayi. "Maaf kalau Mas sempat jauh," bisiknya. Ayu hanya tersenyum, lelah, tapi bahagia. Mereka tahu rumah tangga bukan tentang sempurna, tapi tentang bertahan, saling menggenggam meski dunia menarik ke arah yang berlawanan. Dan malam itu, di bawah lampu redup ruang bersalin, keluarga kecil mereka memulai lagi dari awal, dengan cinta yang lebih kuat dan tujuan yang lebih jelas. Setahun berlalu, Langit kini bisa berjalan, tertawa, memanggil ayah dan bunda. Dira bekerja dari rumah lagi, Ayu kembali mengajar paruh waktu. Hidup mereka masih sederhana, tapi damai. Mereka sering duduk bertiga di teras saat senja datang seperti dulu, tapi kini lebih lengkap. Karena kini mereka tahu rumah bukan tentang besar atau mewah. Rumah adalah tempat di mana cinta diperjuangkan, dan pulang selalu berarti saling memeluk, meski dunia tak selalu ramah.